Shalom saudara terkasih. Selamat siang. Selamat hari Minggu. Terima kasih untuk siang hari ini. Shalom kepada Bapak Arwan ya, dan Ibu Yani. Terima kasih untuk kesempatannya kami dapat melayani di tempat ini. Mari saudara terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita, sama-sama satukan hati kita. Buka hati saudara semuanya, sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa pada siang hari ini. Haleluya. Bapa dalam surga, selamat siang Bapa. Terima kasih Bapa. Pada siang hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Tuhan Yesus, ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk tempat ini yang Kau sediakan Tuhan Yesus. Pembukaan kembali Tuhan Yesus Bakmi Golek Cibubur. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami Bapa. Pada siang hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Dengan kerendahan hati kami Bapa, kami buka ibadah, ucapan syukur, pembukaan kembali Bakmi Golek Cibubur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Bakmi Golek Cibubur ini Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan Yesus untuk orang-orang sekitar sini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biar kemuliaan-Mu saja Tuhan yang jadi di tempat ini Bapa. Engkau yang menuntun Tuhan Yesus, langkah Tuhan Yesus untuk Bapak Arwan dan Ibu Liani Tuhan Yesus. Kau sertai Tuhan Yesus dalam setiap usaha dan pekerjaannya Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberkati Tuhan Yesus Bapak Arwan dan Ibu Liani Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus terus menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Kami buka ibadah, ucapan syukur pada siang hari ini. Bakmi Golek Cibubur Tuhan Yesus. Urapi seluruh jemaat yang hadir di tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka tidak sia-sia datang ke tempat ini Bapa. Pulang membawa berkat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan, kami mengundang Kau hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir di tempat ini. Urapan Tuhan tercurah atas kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan urapi Bapak Allah Tuhan Yesus dalam menyampaikan kebenaran isi firman-Mu. Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk dibentuk, untuk diberkati Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin Tuhan Yesus ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Ibadah sudah buka dalam doa. Saya jemput buat semua bagi berdiri. Kasih salam kiri kanan, katakan kamu luar biasa hari ini. Kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Puji Tuhan. Semuanya bersemangat, amin. Lambaikan tanganmu. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan dan nama kita. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, amin. Sebab Dia layak dipuji. Di tempat ini mengawali bersama dengan Tuhan. Haleluya. Yes. Mari bersama-sama katakan. Segala puji syukur adalah Ibu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak di
Yuk tangannya di atas yuk. Jempolnya di atas. Katakan. Tuhan Yesus baik. Biar tinggi. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Makin asal ke Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik.
Iya. Siapa? Puji Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami sangat bersuka cita dan kami bersyukur mengawali pembukaan dari restoran Bang Pinggolek di tempat ini. Kami beribadah. Kami tahu ketika kami mengandalkan Tuhan, mengawali bersama dengan Tuhan, maka bukan manusia yang bangun di atasnya, tetapi Tuhan sendiri yang akan berperkara. Tuhan sendiri yang akan bekerja. Dan kami tahu Tuhan, semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Bang Pinggolek boleh bersyukur hari ini. Dan kalau besok hari akan dibuka, kami tahu karena Tuhan ada di dalamnya. Itu sebabnya kami mengucap syukur dan kami mengawali bersama dengan Tuhan. Urapi kami semua, teristimewa untuk Pak Arwan dan juga Ibu Liani bersama dengan keluarga dan semua kami di tempat ini. Tuhan lawan, Tuhan berkati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini penyembahan kami. Terima kasih. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you. Karena kemurahan Tuhan sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Bersama katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku menerima. Kebajikan kemurahan selalu mengikutimu. Ku puji, ku sembah, ku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutimu. Ku puji, ku sembah Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Oleh karena kemurahan Tuhan,
syukur kami. Engkau layak. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Jesus. Oh, Anda terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh, Sang terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh, Sangga terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh, Sangga terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri. Oh, Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan lagi. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami golek Cibubur akan segera dimulai. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Sekian lama tempat ini tidak ada aktivitas, tetapi mulai besok kembali seperti semula. Kami menghabiskan tempat ini menjadi tempat yang diberkati oleh Tuhan. Kami patahkan kutuk kegagalan, kutuk pengembara, kecelakaan, maut. Kami katakan setiap jengkal tanah dan bangunan dikuduskan oleh Tuhan. Orang akan banyak makan di sini, tempat ini akan maju dan laku dan akan menguntungkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau beribadah, mau dengar firman, karena kami tahu Tuhan sumber segalanya. Kami berdoa untuk yang kami kasih, yang kami sebutkan namanya, buat Bapak Harwan dan Ibu Liani.
dan juga Ibu Susanti kami serahkan kepada Tuhan. Kau yang sudah memulai pekerjaanmu dalam keluarga ini, teruskan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami tahu tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Berfirman buat kami Tuhan, ambil alih pemberitaan firman ini dari awal sampai pada tamatnya. Biar waktu kami mendengarkan firman ada iman, ada pengharapan, ada kasih, sehingga kami antusias dalam kehidupan ini. Berfirman buat kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Senang ada di tempat ini. Kalau saya lewat ke rumah Pak Sandi, ke Ibu Agnes, saya suka pikir, kok tempatnya nggak ada ya gitu. Kok kami bolehnya kemana gitu. Ya, ternyata hari ini kita kembali melihat Tuhan akan berkarya. Amin. Ya, saya percaya retreat sebentar untuk laju yang lebih kencang. Amin. Ya, saya sebenarnya pelanggan setia dari Bakmi Golek, saudara. Dari mulai otista, bayangin. Ya, tanya si Bapak Arwan. Ya, dulu di situ kecil sekali. Ada ikan ya Pak ya? Ada ikan. Ikannya ikan apa tuh? Ikan apa? Ikan yang banyak tebal-tebal itu. Yang di dinding itu, semua di dinding. Ya, ada ikan dulu di situ. Ya, kecil tapi orang antri. Iya, lama sekali, 12 tahun atau 13 tahun, berapa tahun lalu lah. Waktu itu saya masih kecil tapi udah ganteng gitu. Benar, saya ngomong iya di atas iya, tidak di atas tidak. Ya si Mami Susanti masih metik-metikin apa gitu. Di apa tuh tanpa itu metik-metikin apa, saya suka lihat. Ya, saya suka karena enak gitu. Saya pikir waktu itu ini bakal maju dari gitu. Karena apa tuh? Karena enak. Terus ke Kalimalang tuh, ya makan juga di Kalimalang. Saya senang. Ya, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sebelum saya khotbah, saya mau saksi. Mungkin saudara kenal roti Edis, tahu kan? Wah, yang punya itu tadinya miskin. Saya ngomong iya tidak, di atas iya, tidak, di atas tidak. Itu kan cicinya Afung. Habis ini ada yang kena Afung kan? Iya, Afung. Dia ajak cicinya mamanya ke Israel, dibayarin sama Afung. Afung tuh baik. Ya, cuma mulutnya aja kenceng gitu. Ya, terus sampai di sana, Afung bilang begini, doain tuh mama gua biar dibaptis gitu, doain tuh cici gua. Terus saya bilang kenapa? Terus cicinya datang, Pak Ara, suami saya dipecat Pak Ara dari kerjaan, kita ini lagi susah Pak Ara. Terus saya bilang, lu bikin apa? Lu bisa bikin apa? Dia bilang, gue cuma bisa bikin roti. Dia bilang, gue gak bisa apa-apa. Lu taubat ya, jangan main judi lagi gitu. Kan suka main gambit tuh, main kecil-kecilan tapi untung gitu. Nah, taubat ya, kalau mau gue doain loh gitu. Terus iya deh, gue mau deh, pokoknya gue mau deh, apa aja lu bilang gue mau, dia bilang gitu. Terus tumpang tangan dua-dua, tumpang tangan. Mulai hari ini aku katakan apa yang dikerjakannya berhasil. Saya ngomong iya di atas iya, tidak di atas tidak. Dia pulang ke Indonesia, dia mulai bikin roti. Rotinya tuh gak berubah. 15 tahunan tuh gak berubah. Modelnya ya begitu, rasanya juga begitu. Iya, model lucu-lucu gitu, kecil gitu, sekali makan habis. Iya, betul, begitu. Dari dulu gak berubah. Terus awas lo ya. Lu mesti tobat tuh. Iya Pak Ara. Dia buat Afung tuh beli bagi ke teman-temannya semua, kan dia operasi apa itu?
operasi hidung tuh. Terus tiap orang yang mau makan dia kasih, semuanya dikasih. Terus rumahnya kecil tadinya tuh di sudut tuh, Mangga Besar tuh sebelah kiri. Terus dia mau beli satu kios di situ, anak itu parah, Waino. Ya, lu jangan waktu susah aja lu minta doa, udah seneng juga jangan lupa kita, saya bilang gitu. Mau beli apa? Mau beli tanah seberang Pak Ara. Mau beli tanah seberang. Kenapa? Gue mau pindah Pak Ara, sini kecil. Lu doain. Jadi itu bangunan besar kau ya. Terus mau beli lagi di apa tuh? Rawamangun tuh. Kan bentuknya sama tuh yang di Rawamangun sama di situ. Udah sampai 12 tahun. Itu kaya raya. Saya berpikir kalau Tuhan udah buka nggak ada yang bisa tutup. Ya, kok saya lihat sih wajah kita yang ada di sini sih hoki semua nih. Cuma channelnya perlu disuit dikit aja. Ya, disuit dikit aja, dikit, gak usah banyak-banyak. Gak usah banyak, disuit dikit tuh. Maju tuh. Saya ngomong iya di atas iya, tidak di atas tidak. Kalau Tuhan udah buka nggak ada yang bisa tutup. Itu buktinya tuh. Orang nggak tahu ceritanya nih, buktinya saksinya nih. Tuhan itu hidup. Orang miskin nggak bisa bikin apa-apa, cuma bikin roti. Ya, rotinya laku. Kalau saudara ke Surabaya naik pesawat, satu pesawat enteng itu. Saya suka senyum-senyum, kan saya suka ke Surabaya pelayanan. Dalam hati saya, Tuhan itu aneh memang, kalau dia udah buka gak ada yang bisa tutup. Amin. Saya mau lihat bakmi goreng ini lebih lagi naik, bukan turun. Amin. Iya dong. Orang saya lihat bakmi gorengnya mulai dari kecil. Ya, di pojok-pojok tuh, Lorista, sempit, benar-benar sempit. Ya udah itu orang udah masaknya di sebelah kiri, orang di sebelah kanan cuma berapa baris. Ya, untuk saya kecil bisa nyempil masuk gitu. Bukan di Kalimalang udah lumayan gede tuh, Kalimalang udah lumayan gede. Ya saya berpikir pedang di tangan pahlawan tuh gak ada artinya. Lebih bagus ya kita yang gak ada artinya di tangan Tuhan jadi berarti. Ya, saya mau baca satu ayat. Saya nggak khotbah lama-lama, cuma 2 jam aja. Ya, saya tahu saudara udah pegang perut, pengen makan bakmi goreng. Ya, asal jangan bawa plastik aja, dosa lo bawa plastik. Iya, dosa lo bawa plastik. Thank you ya, saya diundang hari ini di tempat ini. Ya, terima kasih buat keluarga besar saya sama keluarga ini nggak asing gitu ya. Iya, agak asing, benar-benar gak asing kayak di rumah sendiri gitu. Iya, terima kasih juga buat Ibu Agnes. Ya, thank you ya. Iya, Ibu Agnes kasih tahu ini rundownnya gitu. Dalam hati saya, yes gitu. Iya, ini rundownnya gitu. Saya tadi udah takut saya terlambat, saya khotbah di Ciputra Hotel. Di sana Grogol. Iya, jadi saya makanya agak keren kan gitu, bagus gitu. Di aula di atas lantai 6 tuh, di hallnya besar. Dari situ saya keluar cepet-cepet, hujan lagi. Dan hati saya, Tuhan tolong biar buat menyambutnya bagus gitu. Iya, saya ngebut sampai di sini nggak macet, bagus. Saya pernah macet 2,5 jam ya. Waktu kapan tuh yang acara di rumah? Nggak enak tuh, mau ngumpet nggak bisa. Ya terlambat 2,5 jam, bayangin. Iya, mau ditaruh kemana nih muka gitu. Iya, takutnya nggak percaya. Rupanya saya baru tahu kalau hari Sabtu katanya di sini jangan lewat gitu, kecuali belanja di sini gitu. Iya, katanya macet kalau Sabtu. Tadi lumayan. Kami nih kalau Minggu kayak gangsing tuh muter gitu. Kita suka punya joke begini, kalau ada mobil kenceng hari Minggu itu pasti mobil pendeta. Pasti gitu mobil pendeta.
Iya, tapi kita jarang ditangkap polisi, apalagi saya gitu. Karena supirnya nggak kelihatan. Mobil ajaib dia nggak berkualan gitu. Saya senang saudara tertawa karena ini peresmian bukan untuk nangis, tapi untuk tertawa. Betul? Iya. Tapi juga kalau tertawa nanti makannya jadi banyak, betul? Nah, kalau kita sukacita tuh, ya ada endorfin dalam tubuh kita. Endorfin itu sejenis morfin yang diproduksi tubuh kita sendiri, dan itu keluar waktu kita gembira dan olahraga. Ya, jadi nanti makan nggak kerasa tuh banyak. Lupa diri gitu, atau jangan lupa suami, lupa bini aja. Nah, tapi kalau kita marah terus, ya kalau mau panjang umur denger nih, ya kurangi marah, lebih banyak tertawa. Ya kita ini berharga karena kita masih hidup, kita ini berharga karena kita masih sehat. Kalau kita marah terus, emosi terus, ada adrenalin yang membuat jalan darah kita lama-lama ingat depositomu banyak kan, diapain tuh? Ayo. Ya. 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang kedua. Ya. Saya minta Ibu Agnes yang baca. Ya. Wakil saya nih. Ibu Agnes yang baca ayat yang kedua. 2 Tawarikh 26 ayat yang kedua. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ayat 3 sampai ayat 5. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amin. Amin. Hari ini khotbah saya temanya keberhasilan yang alkitabiah. Apa temanya? Keberhasilan yang alkitabiah. Ada keberhasilan yang tidak alkitabiah. Bagaimana caranya? Pergi ke gunung mana, minta wangsit gitu. Ya, atau pergi ke Ombuce di Tanjung Priok, disemprot mulutnya, gitu. Ya, itu sukses yang tidak alkitabiah. Ya, tapi kita mau belajar sukses yang alkitabiah. Bagaimanakah menurut Alkitab sukses yang alkitabiah itu? Yang pasti, yang saya mau tekankan buat kita, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Ya, yang menjadi masalah adalah bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan firmankan. Orang boleh datang ke gereja misalnya satu mobil 3 orang atau 5 orang, nanti pulang berkatnya bisa berbeda. Kenapa? Karena semuanya beda-beda meresponinya, menanggapinya. Ada orang baru sampai duduk di bangku, dibilang, ih keras amat ya bangkunya, keras gitu. Baru masuk udah ngomel gitu. Ada yang bilang dia duduk, dia bilang, ih panas ya ruangannya, panas. Tapi ada orang datang dia antusias dengan firman, amin. Dia responi, kalau dia salah dia bertobat gitu. Kalau yang satu diberkati, yang lain tidak, bukan Tuhan membeda-bedakannya. Ya, bukan Tuhan membeda-bedakannya, karena Tuhan baik buat semua orang. Saya kasih contoh. Kalau di sini ada hujan deras, tujuan kita datang untuk mendapatkan air hujan itu. Percaya atau tidak, faktor bejana yang kita bawa menentukan sedikit banyaknya air yang akan kita dapatkan.
Hujannya boleh deras sederas-derasnya, tapi kalau kita bawa botol kecil yang ujungnya kecil, kalau kita dapat sedikit, jangan salahkan hujannya. Apa yang perlu kita lakukan kalau kita ingin dapat air yang banyak? Bawa drum, bawa ember. Jadi ingat itu, sikap hati kita menentukan. Ya, keberhasilan dalam pandangan kekristenan dia bukan nasib. Karena penebusan Yesus sempurna atas kita. Tapi keberhasilan adalah pilihan. Andai kata kita tiap hari memilih, menjatuhkan, mentaati apa yang Tuhan katakan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Nah, ada 3 hal dengan cepat yang saya mau sampaikan tentang keberhasilan yang Alkitabiah. Yang pertama, keberhasilan seseorang ditentukan oleh hubungannya dengan Tuhan. Ya, kalau dunia menganggap kalau kita dekat dengan Tuhan kuno, ketinggalan zaman, saya pastikan karena dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa akan hidup untuk selama-lamanya. Lihat dikatakan ayat yang kelima, ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat apa dikatakan? Segala usahanya berhasil. Selama ia mencari Tuhan. Kalau saudara konsisten terus nempel Tuhan, Yesus pokok kita caranya, saya percaya saudara akan tetap berbuah. Jadi saya mau ajak kita di masa-masa sulit seperti sekarang, ya kita mesti tahu prioritas apa yang perlu kita prioritaskan supaya usaha kita terus naik bukan turun. Saya pesan sesibuk-sibuknya kita jangan pernah lupa Tuhan. Amin. Karena kalau Tuhan udah buka, nggak ada yang bisa tutup siapapun dia. Tapi kalau Tuhan udah tutup, lutut mulai lecet, hidupmu mencari angin. Kalau saya lihat wajah kita beberapa orang banyak yang pernah susah nih. Ya kan? Ya garisnya tuh dalam gitu. Ya. Saya harap ini membuat kita taubat sungguh-sungguh. Ya, udah rasakan hidup mencari angin? Ya, pergi pagi, pulang malam gak dapat apa-apa. Tapi kan udah rasa juga kalau Tuhan udah buka, betul? Karena itu ayo tempel yang patut ditempel. Percaya atau tidak, hidup ini bergantung kepada cantelan kita juga. Kalau kita nyantelnya sama manusia, yang namanya manusia punya keterbatasan. Tapi kalau kita nyantelnya sama Tuhan, Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berkatmu tidak ditentukan siapa presidennya, siapa menterinya, tapi berkat kita ditentukan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalimatnya selama ia mencari Tuhan. Allah apa dikatakan? Membuat. Saya senang kalimat Allah membuat. Allah bisa buat apa saja. Katakan amin. Iya, Allah bisa buat apa saja. Contoh. Tetangga pelihara babi. Ya, saya misalnya kita pelihara babi. Ya, babi itu setahun 2 kali beranak. Sekali beranak anaknya dia cuma 3. Kita karena Tuhan berkati sekali beranak 12. Allah kan bisa buat apa saja, betul? 3 tahun berubah nama jadi juragan babi. Betul? Apa susahnya kalau Tuhan mau membuat? Ya, apa susahnya kalau Tuhan mau membuat? Karena itu saya mau pesan, jangan anggap remeh hubungan dengan Tuhan. Jangan anggap remeh. Kalau diajak doa sama keluarga, kalau diajak doa ya sama ya istri atau suami, ayo ikut. Kalau diajak ke gereja, ikut. Percaya atau tidak? Orang percaya hidupnya seperti pohon di tepi aliran air. Ya, tidak tergantung musim, tapi bergantung ya hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saya mendorong kita yang ada di tempat ini, cintai Tuhan lebih daripada segalanya, karena Dialah kuncinya. Amin. Iya, membuat deposito untuk anak-anak kita baik juga, tapi belum tentu dia nanti bahagia. Tapi kalau kita ajar dia mengenal Tuhan, itulah sukses.
Kitanya boleh nggak ada, tapi kita tetap naik bukan turun, karena Tuhan jadi jaminan bagi mereka. Yang kedua, Mazmur pasal yang pertama. Saya sih nggak curiga kita yang di sini sih orangnya nih baik-baik semuanya. Ini cuma negur beberapa orang yang hidupnya kaputar-putar terus gitu. Malam dibuat pagi, pagi dibuat malam. Mazmur pasal yang pertama. Iya. Kita lihat ayat yang ketiga. Nggak apa-apa, biarin dengerin ini aja. Iya. Kita lihat ayat yang ketiga, Ibu Agnes boleh baca. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Iya. Keberhasilan yang alkitabiah, yang pertama, keberhasilan seseorang ditentukan oleh hubungannya dengan Tuhan. Tempel terus Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Ya, kalau itu kita lakukan, Tuhan akan menaikkan janji. Yang kedua, keberhasilan seseorang ditentukan oleh hubungannya dengan sesama. Ya, kalau kita perhatikan ayat yang ketiga ini, keberhasilan digambarkan seperti pohon di tepi aliran air. Apa artinya? Pohon itu bisa tumbuh, subur, berbuah bukan dari kekuatannya sendiri, tapi ada kontribusi dari yang lain. Dalam konteks ayat yang ketiga ini adalah air. Ya, orang dunia aja yang nggak bicara Tuhan, mereka bilang begini: di belakang suami sukses ada istri yang kuat. Ya. Saya cuma mau bilang, sukses tidak pernah berdiri sendiri. Ucapkan sama-sama, sukses tidak pernah berdiri sendiri. Iya, waktu kau merasa bisa sendiri, besok kau membentur tembok. Karena Alkitab tidak mungkin salah. Ya, seperti pohon di tepi aliran air. Ya, kalau pohon itu bilang, saya bisa tanpa kamu, kalau dia stop aja, ya. Sumber airnya tidak mengalir, ya tinggal kering, tinggal tunggu waktu. Kalau kita sadar akan hal ini, maka kita akan jadi orang yang rendah hati. Amin. Di dunia manapun air itu mengalir ke tempat yang rendah. Ya, saya kadang-kadang lihat kenapa orang stuck. Ya, jawabannya sederhana aja. Baru naik pohon, ya, baru naik daun, belum naik pohon. Sombongnya luar biasa, hidungnya udah jadi matanya, jalannya udah gitu. Saya cuma pesen, lomba rendah hati, diberkati Tuhan. Amin. Ya, baru, ya, jaguarnya berapa? Kita punya 5 jaguar di sana tuh Ragunan, betul? Saya cuma mau bilang, berlomba rendah hati, sukses tidak pernah berdiri sendiri. Kalau mau diberkati lebih lagi, ya saya harus katakan, karena seperti pohon di tepi aliran air, pohon itu bisa tumbuh, hijau, berbuah, bukan hanya dari kemampuannya, tapi ditolong oleh yang lain. Dalam konteks ini adalah apa? Apa? Air. Kalau kita begitu, maka kita akan menghormati partner kita. Ya, kita akan menghormati relasi kita. Karena sukses tidak pernah berdiri sendiri. Ya, saya harap dengan kebenaran ini saudara mulai main cantik dalam hidup ini. Jauhkan kesombongan, tapi berlomba untuk rendah hati dalam hidup. Ya, maka kita akan lebih lagi, dan akhirnya kita akan berdampak Tuhan dipermuliakan. Yang terakhir. Ya, saya tahu saudara nggak perlu lama-lama dihotbahin, betul? Karena tujuan kita kemari untuk makan, betul? Sorry, enggak. Sorry kalau nyinggung beberapa orang terlalu jujur gitu. Iya, saya nggak periksa tas kok hari ini, enggak. Iya, Amsal
pasal yang ke-6. Sorry, pasal yang ke-3. Ya, mulai ayat yang ke-5 mungkin. Ya. Sebentar dulu ya. Ya. Ya, Amsal pasal 6 mulai ayat yang ke-5. Ya. Sampai ayat yang ke-8 boleh. Ya, boleh Ibu Agnes? Amsal 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, mengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panas. Iya. Keberhasilan yang alkitabiah, yang pertama keberhasilan seseorang ditentukan oleh hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua, keberhasilan seseorang ditentukan oleh hubungannya dengan sesama. Yang ketiga, keberhasilan seseorang ditentukan oleh hubungan orang tersebut dengan dirinya sendiri. Ya, coba perhatikan. Dikatakan begini, ayat yang 5, lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Apa artinya? Gesit dalam hidup, tidak males-malesan. Ya, gesit dalam hidup. Lihat, saya jelaskan, lepaskanlah dirimu seperti kijang pada tangkapan, seperti burung pada tangan pemikat. Kalau kita suka hiking atau kita pergi ke hutan, nangkap babi atau nangkap kijang tuh pakai jebakan. Nanti waktu udah kakinya kejiret, ya nanti itu kijang atau babi itu dia terus meronta, siapa tahu bisa lepas. Padahal waktu dia bergerak bukannya malah lepas, tapi makin jiretnya itu makin kencang. Tapi kan dia pikir siapa tahu. Burung juga begitu, kalau udah ditangkap dia mencoba tabrak semua jaring itu. Siapa tahu lepas. Saya mau katakan, hidup mesti gesit. Ya, jangan mau menyerah kecuali kepada Tuhan. Amin. Engkau boleh tidak punya apa-apa, kalau kau rajin kau bakal punya. Ya, tapi kau boleh punya kalau males-malesan. Saya ulangi, kalau males-malesan bakal miskin. Ucapkan sama-sama, saya boleh gak punya, kalau saya rajin bakal punya. Amin. Bakal punya. Ya, tapi ya engkau boleh punya kalau tidur-tiduran males, tinggal tunggu waktu, miskin. Ya, jadi saya nasihatkan kita, perhatikan hubunganmu dengan dirimu sendiri. Kita mesti menang atas diri kita. Ya, engkau mesti menang atas dirimu. Buang namanya kemalasan, gesit dalam hidup. Saya lahir di Bogor. Anak Bogor tuh begini ganteng gitu. Gak mau amin ya kan? Emangnya saya kurang apa? Ayo. Walaupun ada cuma tingginya doang. Amin. Iya, coba dari samping bagus. Iya, saya lahir di Bogor. Dulu papa kerja Jakarta naik kereta api ke Bogor. Terus mandi kalau mau masak nasi kan berasnya zaman dulu beras agak jelek gitu, jadi mesti diapain tuh? Ditampi gitu. Terus saya suka lihat ada putu beras. Pernah lihat putu beras? Saya tahu dulu pasti susah nih. Iya lihat putu, betul? Iya lihat putu gitu. Nah, saya suka lihat putu lompat-lompat tuh, cuk.
ada botol kecil. Anak pinter tuh kreatif gitu. Orang pendek tuh kreatif gitu. Nah, terus saya lihat di botol, saya ngomong iya di atas dia nggak pernah berhenti lompat sampai dia mati. Dia coba untuk keluar dari botol itu, walaupun nggak bisa terus. Saya pikir coba kita gesitnya begitu, tidak ada yang mustahil. Ini kita kalah sebelum berperang. Ya, kalah sebelum berperang, ayo. Coba lagi. Tidak ada sukses tanpa tantangan. Ya, tanya si Bapak. Ya, memulainya juga gak gampang. Ya, saya mau katakan tadi kenapa saya kenal udah lama. Karena saya tahu tempatnya kecil. Kecil betul-betul, ada ikannya di situ. Masaknya di sini, bener, masaknya di sini, ikannya di situ, tempatnya cuma segaris gini. Iya, betul. Si mama nih, apa tuh tampaknya bersih-bersihin apa tuh, gak tahu deh tuh kalau bersih-bersih. Iya, bersih-bersihin apa mah? Toge, ya betul, bersih-bersihin gitu. Saya langsung bilang dalam hati saya, ini pasti maju dan orangnya rajin berdua. Bener, rajin. Ya kalau saya datang kan langsung disapa sama si Bapak. Ya, tapi bayar saya bayar. Kalau kira gratis bayar. Iya, bayar. Kalau lagi susah betul, bayar dong, cek dong. Iya, tuh saya lihat kemajuannya satu-satu. Belum buka yang di Cawang, belum. Berkanya yang di Kalimalang dulu ya. Kalimalang dulu tuh ya. Kalimalang itu Cawang dulu. Cawang dulu ya. Ya pokoknya itulah saya lihat. Saya coba, saya makan. Ya, Cibubur saya makan juga. Cuma satu saya belum diundang ke puncak tuh, belum diundang. Jangan pelit sama pendeta. Gua mau bawa berkat, amin. Bawa berkat. Gua kayak rating 7 kali. Laris tuh. Ya, cuma pesan saya satu, jangan lupa kita ya. Kadang-kadang kan suka lupa tuh gitu. Saya cuma mau bilang buat kita, ayo menang atas diri sendiri. Karena sukses yang ketiga ditentukan oleh hubungan kita dengan diri kita sendiri. Ya, saya mau katakan, engkau mesti menang atas dirimu, buang yang namanya kemalasan, gesit dalam hidup. Gesit, tantangan mah biasa. Mana ada sukses tanpa tantangan? Gak ada. Ya, saudara pernah baca kisah tentang pendaki pertama Mount Everest, namanya Helmut Hillary. Helmut Hillary itu daki gunung Mount Everest. Waktu daki dia gagal. Daki pertama gagal. Jadi kalau ada anak-anak muda sini gagal, jangan bunuh diri. Dunia mah gak selebar daun kelor. Nah, apa yang terjadi? Dia pulang, dia tunjuk gunung itu. Hari ini aku gagal, besok aku akan kembali lagi. Dia tunjuk, baca sejarahnya, penakluk Mount Everest. Terus dia berapa bulan balik lagi. Dia orang pertama yang menaklukkan Mount Everest. Ya, gigi. Ya, itu bukan nasib karena penebusan Yesus sempurna atas kita. Ya, waktu Yesus mati di kayu salib, Alkitab bilang tirai baik Allah robek, jalan sudah terbuka. Tapi kalau kita jalan sudah terbuka, kita bilang gua mau di sini aja, ya nggak jadi apa-apa. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan yang kita nggak bisa lakukan. Tuhan udah lakukan, kutuk dia ambil. Pengangkat terbesar untuk maju itu kutuk diambil. Sekarang bagianmu bertindak, action. Ada tantangan mah biasa. Cintai kerjamu, anak-anak muda nih, cintai kerjamu, kasih hatimu, kasih cintamu, kasih pikiranmu. Semakin besar cinta kita pada pekerjaan kita, kita semakin kreatif. Ya, ucapkan sama-sama, kasih mengundang kreativitas. Kasih mengundang kreativitas. Pinter ya, orang pendek ya. Cinta itu mengundang kreativitas. Cintai pekerjaanmu.
Ya, cintai, kasih hatimu, kasih cintamu, kasih pikiranmu. Bagaimana kita mau maju, kita tinggalin terus kerjaan kita, tongkrongin. Ya, tongkrongin. Kalau mau ditemenin, telepon pendeta. Amin. Iya, tongkrongin. Iya, lu tinggalin terus kerjaan lu mancing, habis aja, tinggal tunggu waktu, tongkrongin. Ya, saya mau katakan, naik bukan turun. Amin. Lihat saya, tanggung jawab erat hubungannya dengan kapasitas. Makin bertanggung jawab, kapasitas makin diperlebar. Ya, jangan harap saudara kapasitasnya diperlebar kalau nggak bertanggung jawab. Alkitab bilang, barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Ya, kalau itu kebenarannya, tanamkan pada dirimu. Aku mau menang atas diriku sendiri. Dengar baik, biasanya orang males dia paling pintar bikin alasan. Ucapkan sama-sama, ada 5 ciri orang malas. Ada 5 ciri orang malas. Yang keras. Ada 5 ciri orang malas. Yang pertama, suka menunda pekerjaan. Yang kedua, paling pintar bikin alasan. Yang ketiga, makannya banyak. Iya, orang malas tuh paling banyak makan. Iya, paling banyak makan orang malas. Lihat orang malas di rumahmu. Betul? Paling saudara makannya banyak sekali. Ya. Yang belum menikah pesen saya syaratnya gak usah macam-macam, cukup 2. Yang pertama rajin. Betul? Yang kedua takut Tuhan. Suat tinggi badan relatif. Betul? Iya. Kadang-kadang kenapa jodohmu susah? Bukan Tuhan susah, nggak mau kasih jodoh. Waktu yang pendek datang potong darah Yesus. Iya benar. Emangnya kalau yang kecil kenapa? Yang ini yang lagi laris, minimalis begitu. Saya simpulkan firman Tuhan untuk kita siang hari ini. Keberhasilan yang alkitabiah. Pertama, ditentukan oleh hubunganmu dengan Tuhan. Ya, jangan males-males ibadah, baca firman doa. Ingat itu, karena Tuhan kunci segalanya. Yang kedua, perhatikan hubunganmu dengan sesama. Yang muda-muda, kalau kau mau berhasil, sama orang tua. Tadi saya saya salah, betul nggak? Benar, sama orang tua supaya nggak putau. Hormat orang tua, hormat sama orang tua. Ya, karena ditentukan oleh hubungan kita sama sesama, betul? Iya. Kita kan bukan lahir dari pohon pisang. Ya, kita kan lahir ada saluran yang Tuhan taruh, yaitu orang tua, hormat. Ya, yang ketiga, sukses itu, keberhasilan itu ditentukan oleh hubungan kita dengan diri kita. Menang atas dirimu. Yang saya belum sebut tadi, salah satunya adalah open minded. Upgrade terus dirimu supaya kau up to date. Ya, upgrade. Ya, upgrade supaya apa? Up to date. Ya, upgrade supaya kau bisa ikut persaingan yang ada. Upgrade. Ya, upgrade, tahu upgrade. Hari kita pakai berdiri. Haleluya. Coba bilang sama 7 orang, bilang begini, makanya gitu, makanya gitu. Bilang makanya lu gitu. Ayo bilangin sama dia. Makanya lu. Makanya. Makanya lu. Makanya. Satu lagu. Satu lagu. Nyanyi biar nanti saya doa. Saudara diberkati. Amin.
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Tuhan selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Tuhan selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami golek dengan semua cabang-cabangnya, biar naik bukan turun. Di masa-masa seperti sekarang ada terobosan, karena kami percaya kalau Tuhan di pihak kami, tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa menghambat, karena Tuhan adalah kunci segalanya. Engkau berkati semua cabang-cabang kami golek yang ada di Jakarta ini maupun yang di puncak. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk yang baru dibuka di tempat ini di Cibubur. Kami katakan tempat ini jadi tempat yang laku, tempat yang laris. Akan banyak orang akan datang makan di sini dan mereka berkata enak dan akan datang lagi. Semua makanan yang dijual Tuhan mengurapinya. Kami serahkan semua karyawan ke dalam tangan-Mu. Kami mendoakan mereka supaya mereka Tuhan memberkati dan mereka sehat-sehat saja. Kami berdoa, kami sekali lagi membawakan yang kami kasih, yang kami sebutkan namanya Bapak Arwan. Berkati Bapak Arwan, Ibu Diani, kami serahkan kepada Tuhan biar mereka sehat, diberkati penuh hikmat. Kami berdoa karuniakan Tuhan hikmat akal budi untuk menuntun, untuk membimbing, untuk memajukan perusahaan ini bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa buat orang tua kami, Ibu Susanti, Tuhan memberkatinya. Kami serahkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menempatkan Ibu Susanti bersama-sama. Kami berdoa biar terus maju, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, keluarga besar semua berkati, ikat dalam kasih Kristus, nama Tuhan dipermuliakan. Tamu-tamu kami yang hadir, semua yang datang hari ini bersama-sama, Tuhan memberkatinya. Biarlah berkat keberhasilan itu turun atas kami juga semuanya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami akan berpisah sebentar, kami mau tutup ibadah kami. Ya, kami serahkan kepada Tuhan. Kami mau perjamuan sebentar, pimpinlah perjamuan yang ada dari awal sampai tamatnya, minta pimpinan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, kita ada perjamuan.
Kami mau tanya apakah di antara kita yang ada di sini yang belum dapat, kalau ada, kau boleh angkat tanganmu, teman-teman akan menolong untuk membagikannya. Atau saya ulangi, semuanya sudah dapat? Ya, baik. Saya mendasari perjamuan kudus kita dari 1 Korintus pasal 11 mulai ayat 23. Saya baca terlebih dahulu. Jangan dimakan dan jangan diminum, nanti kita sama-sama. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tinggi roti hosti yang ada di tangan kita. Dengar apa yang saya katakan. Apakah saudara percaya roti yang ada di tangan kita, hosti yang ada di tangan kita saat ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat tinggi cawan yang di dalamnya ada anggur yang kita angkat tinggi ini. Apakah saudara percaya cawan yang kita angkat yang di dalamnya ada anggur saat ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Letakkan saja atau kantongi, angkat kedua belah tanganmu. Ikuti doa saya. Dalam nama Yesus, saya imani bulan ini, tahun 2022 ini, tahun keberkatan bagi saya, keluarga saya, dan usaha saya. Dalam nama Yesus, kami menolak untuk tahun 2022 malapetaka, celaka, bencana, sakit penyakit, kerugian, kebangkrutan, kami tolak dalam nama Yesus. Roh kematian kami tolak, tidak terjadi pada kami, keluarga kami, dan usaha kami. Kami percaya dalam bulan ini, tahun ini, kami berhasil bersama Yesus. Kami lebih daripada pemenang. Kami naik, bukan turun. Ada rezeki, ada perlindungan, ada shalom, ada hikmat, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesehatan yang Tuhan anugerahkan buat kami, keluarga, dan usaha kami. Kami percaya penyertaan Tuhan ada atas kami dalam tahun 2022 ini. Kami percaya janji Tuhan digenapkan atas hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Hallelujah.
dan diserahkan kepada yang dikasihi, yang di hatinya. Ya, ya. Siap-siap tepuk tangan dong. Ya. Secara simbolis sudah motong tumpeng, ya. Kami bersyukur pimpinan Tuhan dari awal, pertengahan sampai selesainya ibadah ini. Kami berdoa untuk kami golek Cibubur ini sukses. Ya, kami percaya kehadiran Tuhan menjadi sumber berkat buat usaha di tempat ini. Kami berdoa sekali lagi, kami akan melihat keberhasilan dari Tuhan ada di kami golek Cibubur ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa buat Bapak Arwan, Ibu Yani, dan Ibu Susanti. Kami serahkan keluarga besar semuanya ke dalam tangan-Mu, ikat tetap dalam kasih-Mu. Kami percaya di situ ada sumber berkat. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang hadir tanpa terkecuali, berkat yang sama turun atas kami semuanya. Mari kita angkat tangan kita. Seperti Kau datang dengan selamat, pulanglah dengan selamat. Terima kasih Tuhan buat bimbingan-Mu, penyertaan-Mu, buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami dalam ibadah syukuran ini. Kami mau tutup ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, pulanglah, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus bersama dengan kita dari tempat ini, mengantarkan kita ke rumah sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Ibadah ucapan syukur Pak Boleh udah selesai. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita belum pulang dulu Bapak Ibu. Nanti akan lanjut makan di lantai 1. Kali ini gratis. Puji Tuhan. Sampai ketemu di lantai 1 untuk jamuan kasih bersama. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Bapak Arwan dan Bapak Ibu Lianti dan Ibu Susanti, Tuhan Yesus